Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan beranggotakan Muhammad Iza Sidki dengan akhiran NIM 079 dan saya sendiri Abdullah Azam Rabbani dengan akhiran NIM 141. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang Fire Safety and NPPA khususnya dalam konteks lingkungan teknologi informasi. Langsung saja kita mulai. Nah, pada pendahuluan, itu pentingnya fire safety di lingkungan IT. Lingkungan IT memiliki risiko kebakaran tinggi karena banyak perangkat listrik aktif, sumber risiko utama, server UPS, kabel baterai panel listrik, dan sistem pendingin. Kebakaran dapat menyebabkan downtime, kehilangan data, dan kerugian besar. Fire safety diperlukan untuk menjaga keamanan infrastruktur digital. Nah, mungkin banyak kita yang tidak menyadari bahwa lingkungan IT sebenarnya memiliki risiko kebakaran yang cukup tinggi. Bayangkan saja, server UPS, kabel-kabel bertegangan tinggi, baterai, panel listrik, hingga sistem pendingin semuanya aktif bekerja 24 jam sehari dan 7 hari selama seminggu. Jika terjadi kebakaran di lingkungan seperti ini, dampaknya bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga downtime sistem, kehilangan data yang tidak ternilai, dan kerugian finansial yang sangat besar. Oleh karena itu, fire safety bukan sekedar formalitas. Ini adalah kebutuhan nyata untuk menjaga keamanan infrastruktur digital kita. Baik, masuk pada pembahasan jurnal 1, AI and Digital Twin untuk server room. Untuk membahas topik ini lebih dalam, kami menyelesaikan dua jurnal ilmiah. Jurnal pertama membahas tentang penggunaan AI dan Digital Twin untuk sistem fire safety di server room. Jurnal ini mengangkat sebuah pendekatan modern, bagaimana teknologi kecerdasan buatan dapat digunakan untuk memprediksi dan mencegah kebakaran secara otomatis jauh sebelum api benar-benar muncul. Kemudian metode jurnal, yaitu lalu bagaimana cara kerjanya. Sistem ini menggunakan sensor IoT yang membaca kondisi ruangan secara terus-menerus, suhu asap, kelembapan, hingga aliran udara. Data dari sensor ini kemudian dianalisis menggunakan metode AI yang langsung dilatih untuk mengenali pola-pola berbahaya. Yang menarik, sistem ini juga memanfaatkan teknologi digital twin, yaitu replika virtual dari server room, untuk mensimulasikan bagaimana api akan menyebar jika terjadi kebakaran. Dengan informasi ini, sistem dapat secara otomatis melakukan adaptive suppression, mengatur pemadaman secara presisi menggunakan clean agent seperti VM200. Kemudian hasil dari jurnal 1 yaitu keunggulan sistem AI fire safety, ada deteksi risiko kebakaran lebih cepat, respon pemadaman lebih adaptif, kemudian penggunaan PM200 menjadi lebih efisien, sistem membantu mengurangi human error, cocok diterapkan pada data center modern. Nah, hasilnya ini cukup menjadikan sistem ini terbukti mampu mendeteksi risiko lebih cepat dibanding metode konvensional. Respon pemadamnya lebih adaptif dan efisien. Penggunaan VM200 pun menjadi lebih terukur, tidak boros. Yang tidak kalah penting, sistem ini membantu mengurangi human error karena semua berjalan otomatis. Kesimpulannya, sistem ini sangat cocok diterapkan pada data center modern. Nah, namun tentu ada tantangannya dari apa yang dibahas di jurnal 1. Adapun yaitu membutuhkan biaya teknologi yang cukup tinggi, bergantung pada akurasi sensor dan kualitas data. Sistem AI perlu pelatihan dan validasi yang baik. Implementasi digital twin cukup kompleks, risiko kesalahan prediksi tetap ada jika data tidak lengkap. Nah, sistem ini juga sangat bergantung pada akurasi sensor dan kualitas data yang masuk. AI-nya sendiri perlu pelatihan seperti yang tadi saya katakan dan validasi yang serius dan digital twin. Meski canggih, implementasinya cukup kompleks. Jika data tidak lengkap, risiko kesalahan prediksi tetap ada. Nah, kita beralih ke jurnal kedua yang membahas sesuatu yang lebih klasik, tapi tak kalah penting, yaitu kebakaran pada electrical cabinet atau panel listrik. Penyebab utamanya adalah poor electrical contact, kontak listrik yang buruk. Kondisi ini menyebabkan resistensi meningkat, panas berlebih, dan akhirnya bisa memicu short circuit dan kebakaran. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan forensik kebakaran, menginvestigasi penyebab setelah kejadian, analisis material dilakukan dengan metode SEM-H, dan simulasi menggunakan perangkat lunak COMSOL. Hasilnya cukup mengejutkan. Suhu di area
kontak yang buruk bisa mencapai sekitar 1040 derajat Celcius. Panas tinggi itu jelas menyebabkan deformasi busbar dan kerusakan komponen listrik secara masif. Kemudian ada perbandingan kedua jurnal. Nah, jika kita bandingkan kedua jurnal ini, keduanya sebenarnya saling melengkapi. Jurnal 1 berfokus pada pencegahan dan deteksi dini menggunakan AI dan otomasi. Kemudian jurnal 2 berfokus pada analisis penyebab teknis melalui forensik dan simulasi. Satu melihat ke depan mencegah kebakaran terjadi, satu lagi melihat ke belakang. Memahami kenapa kebakaran bisa terjadi dalam sistem fire safety yang kompresif, keduanya sama-sama dibutuhkan. Nah, kemudian ada kesimpulan dari seluruh pembahasan ini, kami merumuskan beberapa strategi fire safety untuk lingkungan IT. Pertama, terapkan monitoring real time pada server room dan panel listrik. Kedua, lakukan inspeksi rutin pada koneksi listrik dan busbar. Ketiga, gunakan clean agent suppression untuk area IT. Keempat, pisahkan area berisiko tinggi seperti UPS room dan server hall. Kelima, integrasikan AI sensor alarm dan sistem pemadaman otomatis. Dan yang terakhir, fire safety harus mencakup 4 tahap, yaitu pencegahan, deteksi, respons, dan evaluasi pasca kejadian. Nah, demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.